Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ustazah semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang satu apapun ya. Anak-anak ustazah, hari ini kita akan kembali belajar prakarya. Namun sebelum kita mulai pelajaran hari ini, yuk sama-sama kita mulakan dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak ustazah, kali ini kita akan membahas mengenai tahapan budidaya tanaman sayuran. Di dalam Quran surah At-Taha ayat 53, Allah berfirman yang artinya, yang telah menjadikan bagimu bumi sebagai hamparan dan yang telah menjadikan bagimu di bumi itu jalan-jalan dan menurunkan dari langit air hujan, maka kami tumbuhkan dengan air hujan itu berjenis-jenis dan tumbuhan-tumbuhan yang bermanfaat. Adapun tahapan-tahapannya, yang pertama adalah perencanaan, persiapan sarana dan prasarana, kemudian teknik pembudayaan. Baik anak-anak ustazah, silakan kerjakan kuis berikut ini di buku latihan kamu dan kumpulkan saat pengumpulan LKPD selanjutnya ya. Yang pertama, perencanaan budidaya tanaman sayuran. Yang dibutuhkan adalah tanaman sayuran, tempat budidaya, jadwal kegiatan budidaya, dan menyusun sarana dan prasarana. Yang pertama, tanaman bayam. Nama latinnya adalah Amaranthus sp. Bayam merupakan sayuran daun yang rasanya enak, renyah, dan lunak. Yang pertama, struktur fisik terdiri dari bayam tanah, bayam berduri, bayam cabut atau sekul, bayam tahun atau petik. Bayam tanah dan bayam berduri tumbuh secara liar di sawah atau kebun maupun ladang, memiliki cita rasa yang enak dan tidak bisa dibudidayakan. Selanjutnya, bayam cabut atau sekul. Ciri-cirinya, batang berwarna merah atau bayam merah atau hijau keputih-putihan atau ini bayam putih. Nah, pemanenannya dilakukan dengan mencabut akarnya. Jenis bayam yang sering dibudidayakan. Bayam tahun atau petik. Nah, bayam ini memiliki daun yang lebar, dipanen daunnya saja dan bisa dibudidayakan. Yang kedua, habitat hidup. Tanaman bayam bisa tumbuh dengan baik jika dibudidayakan di daerah pegunungan. Tanaman bayam juga dapat tumbuh di dataran tinggi dengan derajat keasaman tanahnya
atau pH-nya antara 6 sampai 7. Tanaman bayam dapat ditanam di sawah, tegalan, kebun, maupun pekarangan rumah. Yang ketiga, kandungan gizi. Sayuran bayam mengandung banyak vitamin. Selain itu, sayuran bayam juga mengandung mineral yang penting bagi kesehatan tubuh. Adapun kandungan gizi yang terdapat dalam 100 gram sayuran bayam yaitu sebagai berikut. Yang kedua, tanaman kangkung. Nama lainnya adalah Ipomoea sp. Nah, ini sangat digemari oleh masyarakat. Contoh pengolahan kangkung sebagai berikut. Yang pertama, struktur fisik. Terdiri dari kangkung darat dan kangkung air. Perhatikan gambar di bawah ini. Kangkung darat, ciri-cirinya batang berbentuk bulat kecil, beruas pendek-pendek, dan memiliki warna hijau keputih-putihan. Daunnya berbentuk segitiga panjang yang meruncing dan berwarna hijau keputih-putihan. Bunga dan mahkota bunga berwarna putih bersih. Baik ditanam di tanah liat yang sudah digemburkan dengan diberi pupuk seperti pupuk hijau, pupuk kandang, maupun pupuk kompos. Kangkung air memiliki ciri batang yang bulat besar, lebih panjang, dan berwarna hijau. Daunnya berbentuk segitiga panjang yang tumpul, lebar, lebih besar, dan berwarna hijau tua. Bunganya berwarna putih keunguan dan dasar corong mahkota bunga berwarna kemerah-merahan. Baik ditanam di sawah, lempung yang subur. Tanah sawah yang dikehendaki adalah tanah yang selalu becek. Yang kedua, habitat hidupnya. Tanaman kangkung dapat tumbuh baik di daerah dataran rendah maupun pegunungan. Kandungan gizi. Adapun zat gizi yang terdapat dalam setiap 100 gram sayuran kangkung yaitu sebagai berikut. Ketiga, tanaman selada. Nama latinnya adalah Lactuca sativa. Tanaman yang berasal dari kawasan Amerika. Perhatikan gambar di samping. Struktur fisik. Ciri-cirinya, yang pertama, akar tunggang dan serabut. Batang berukuran pendek dan hampir tidak terlihat. Berdiameter 2 hingga 7 cm, bersifat kukuh, tegap, dan kuat. Daun selada keriting, yaitu bulat, panjang, dan bergerigi, berwarna hijau muda, terang, dan merah. Sifatnya juga lunak dan renyah.
Habitat hidup. Tanaman selada akan tumbuh dengan baik pada kondisi tanah yang subur dan mengandung banyak bahan organik. Selain itu, air tanah harus baik dan memiliki derajat keasaman atau pH antara 5,5 hingga 6,7. Tanah yang memiliki tekstur lempung berpasir cocok untuk pertumbuhan dan perkembangan tanaman air. Tanaman selada juga dapat tumbuh dengan baik pada iklim sedang maupun tinggi. Kandungan gizi. Kandungan gizi yang ada pada 100 gram sayuran selada yaitu sebagai berikut. Baik anak-anak Ustazah, sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini. Sampai bertemu lagi pada pembahasan selanjutnya. Sebelum kita tutup pembelajaran kita hari ini, yuk sama-sama kita akhiri dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Baik, Ustazah tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.